Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika bangsa Agrel menyusup, Wira telah melakukan banyak hal berjasa di wilayah utara. Setelah dia kembali, semua masyarakat Kabupaten Uswal memandangnya sebagai sosok yang luar biasa dan sangat menghormatinya. Meskipun tidak tahu apa yang telah dilakukan Wira, Regan tahu bahwa karakter Iqbal dapat dipercaya. Lantaran takut sesuatu akan terjadi dengan toko besi, Regan sudah mengutus anak buahnya untuk berjaga sepanjang waktu, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kini, Wira telah kembali. Dia bahkan membawa 60 pasukan, 60 ekor kuda perang, dan 60 bilah pedang. Berdasarkan keberanian Wira dalam membantai desa tiga harimau, bagaimana mungkin dia akan melepaskan keluarga Suteja begitu saja karena telah menculik Nona Lestari. Hanya saja, Wira yang langsung menerobos ke rumah keluarga Suteja menandakan bahwa keluarga Suteja telah melakukan kesalahan besar. Kabupaten Uswal, 16 km di barat kota. Iqbal melihat Kaisang Bakara yang berpakaian resmi mendekatinya, lalu berkata, "Tuan Kaisang, entah kamu akan melakukan pemeriksaan situasi rakyat di mana. Apakah kamu memerlukan pendampingan dariku?" Namun, metodenya jelas berbeda. Saat Kaisang benar-benar ingin menjelajahi kondisi masyarakat, dia akan mengenakan pakaian biasa dan menyelinap ke dalam masyarakat untuk menyelidiki situasi tanpa diketahui siapapun. Penampilan seorang inspektur istana yang mengenakan pakaian resmi dan diiringi oleh dua prajurit. Jika Kaisang benar-benar pergi ke wilayah pedesaan, tidak ada warga biasa yang akan berani mengungkapkan situasi sebenarnya. Ini hanyalah untuk memberitahu pejabat setempat bahwa seorang inspektur istana sedang melakukan inspeksi pekerjaan. Jika tidak ingin diperiksa, mereka sebaiknya segera memberikan suap. Kaisang menjawab, "Ke kota saja." Dia melanjutkan dengan penuh semangat, "Sebenarnya, saat kita memeriksa situasi rakyat, kita nggak selalu harus pergi ke pedesaan. Ketika kita bepergian, kita bisa melihat-lihat sekitar, melihat sejauh mana perdagangan berjalan. Dari sana, kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Dengan melihat pakaian dan seberapa gemuk atau kurusnya penduduk sepanjang jalan, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi hidup mereka," timpal Kaisang. Iqbal tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengernyitkan alisnya. Alih-alih mengunjungi pedesaan, inspektur istana ini malah mengajak Iqbal ke kota. Akan tetapi, karena sudah seperti itu, Iqbal hanya bisa menahan diri dan menemani Kaisang dalam perjalanannya ke kota. Hanya saja, sebelum mereka sampai kembali ke kota, seorang petugas patroli berkuda segera menghampiri Iqbal, Iqbal, Tuan Wahyudi sudah kembali, tapi Nona Lestari diculik kemarin malam. Sekarang, dia sedang bergegas menuju rumah keluarga Suteja bersama pasukannya." Iqbal berseru, "Apa?" Raut wajahnya berubah drastis. Dia menatap Kaisang dalam sembari berkata, "Tuan Kaisang ternyata bersekongkol dengan Radit. Dia yang menyuruhmu datang untuk menahanku, kan?" "Apa maksud Tuan Iqbal?" tanya Kaisang yang tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Tapi, aku dan Radit memang saling kenal. Di masa lalu, kami berdua berhasil lulus ujian provinsi, meskipun setelahnya Radit nggak lulus ujian kerajaan dan malah memilih menyogok untuk mendapatkan jabatan pejabat sipil. Aku mendengar dari Radit bahwa sejak Tuan Iqbal datang ke Kabupaten Uswal, ada beberapa kesalahpahaman antara kalian berdua. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah ini ke depannya dan menjalin hubungan yang lebih baik." Lanjut Kaisang. Perkataan ini merupakan peringatan bagi Iqbal untuk menghormati Radit yang lebih tinggi dalam hierarki. Jika tidak, pasti akan ada pemeriksaan resmi. Selalu ada potensi masalah atau kesalahan yang dapat ditemukan jika seorang pejabat diperiksa dengan cermat. Iqbal berkata, "Tuan Kaisang, silakan kalau kamu ingin memeriksaku. Tapi, masalah hari ini adalah salahmu." Setelah menahan kuda petugas patroli itu, Iqbal menaiki kuda dan bergegas kembali ke kota. Kaisang mencibir seraya berkata, "Aku juga akan pergi ke Kabupaten Uswal untuk melihat di mana letak kesalahanku." Meski tidak tahu siapa yang hendak diserang oleh Radit di Kabupaten Uswal hingga meminta bantuannya untuk menahan Iqbal, dia benar-benar tidak peduli. Walaupun Kaisang hanya seorang pejabat tingkat ketujuh, sebagai seorang inspektur istana, dia memiliki kewenangan untuk mendengarkan pengaduan masyarakat dan memberikan laporan kepada pejabat tinggi. Dia bahkan tidak takut dengan pejabat tingkat ketiga. Sebab, setiap orang memiliki kemampuan untuk menemukan kesalahan. Satu surat laporan saja sudah bisa mencapai pejabat tingkat tinggi dalam istana. "Ayo, jalan," seru Iqbal. Dia menunggangi kuda dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Pejabat biasa tidak akan mengetahui hal yang terjadi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Iqbal mengetahuinya dari Putro. Iqbal mengetahui prestasi besar apa yang telah ditorehkan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu dan hal apa saja yang dilakukannya. Wira bahkan berani membunuh Raja Tanui, membakar 30.000 pasukan infanteri, dan menerobos markas bangsa Agrel. Bisa dikatakan bahwa karakter Wira cukup tegas dan berani dalam pengambilan keputusan. Kini,
Paman Wira difitnah dan dipenjarakan, sementara adik sepupunya diculik di tengah malam. Berdasarkan karakter Wira, Iqbal tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Namun, dia tahu bahwa jika terlambat kembali, situasi di Kabupaten Uswal pasti akan kacau balau. Meski tidak mengetahui posisi rumah keluarga Suteja, bukanlah hal yang sulit untuk menanyakan alamat di Kabupaten Uswal. Setelah meninggalkan toko besi selama 15 menit, Wira memimpin 60 pasukan berkuda ke depan rumah keluarga Suteja. Itu adalah sebuah lahan besar berukuran 10 hektare, dengan 2 singa batu di depan pintu, serta 3 gerbang yang dijaga oleh 2 pengawal. Di bagian atas, ada sebuah plakat hitam bertulisan emas, rumah keluarga Suteja. Kerajaan Nuala menetapkan aturan bahwa hanya keluarga pejabat yang boleh menggunakan kata kediaman di plakat rumah mereka. Tak peduli seberapa kaya seorang pedagang, mereka akan dianggap berstatus rendah dan hanya boleh menggunakan kata rumah. Kedatangan 60 pasukan berkuda ini membuat pengawal yang berjaga ketakutan. Mereka segera menutup gerbang dan melaporkannya kepada Husni. Segera, Husni membawa hampir ratusan pengawal keluar dengan membawa tongkat, pedang, dan tombak. Saat melihat Wira, matanya sontak memicing, lalu dia berkata, ternyata kamu. Kamu benar beruntung. Bisanya kembali dengan selamat. Dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke rumahku? Wira bertanya dengan ekspresi serius, aku hanya akan bertanya sekali, di mana Lestari? Siapa Lestari? Aku nggak mengenalnya. Mungkinkah dia adalah selingkuhanmu? Jawab Husni. Dia berpura-pura bodoh dan menyindir, apa karena kamu menjual garam di kota pusat pemerintahan Jagabu, lalu kehilangan semua uang yang kamu peroleh dari keluarga Suteja sehingga selingkuhanmu itu kabur? Pengawal keluarga Suteja pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Fandi, Rudi, kelompok pasukan Zirah Hitam, dan veteran lain sangat emosi. Sorot mata mereka menunjukkan niat membunuh. Beraninya bajingan seperti Husni menghina Wira. Dia benar-benar sedang mencari mati. Wira berseru, kalau begitu, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Cepat tangkap dia. Raut wajah Wira tampak sangat suram. Hatinya sudah dipenuhi amarah, lalu dia pun melambaikan tangannya dengan keras. Keluarga Suteja sempat 2 kali berbisnis gula pasir dengan Wira dan memperoleh keuntungan sekitar 300 hingga 400 juta gabak. Dia juga bersedia untuk melanjutkan kerjasama. Dalam setahun, keluarga Suteja setidaknya bisa menghasilkan uang 3 miliar gabak. Alhasil, keluarga Suteja malah sangat serakah. Bukan hanya menangkap Paman Wira dan memenjarakannya, mereka bahkan merampok Lestari, seorang gadis lemah, di tengah malam. Tindakan mereka sangat serakah dan tak berbelas kasihan. Menangkapku. Apa kamu berhak? Tanya Husni sembari mencibir. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi terkejut dan sulit mempercayai apa yang terjadi. Seiring terdengarnya perintah Wira, 60 prajurit pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya segera turun dari kuda dan bergegas menuju rumah keluarga Suteja. Sementara itu, hampir 100 pengawal rumah keluarga Suteja yang membawa pedang, tombak, dan tongkat juga meluncur ke depan. Kedua belah pihak pun saling bertarung. Pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya terus maju dan menekan mereka seperti gelombang air. Pengawal keluarga Suteja yang biasanya hanya menindas warga biasa pun runtuh satu persatu. Meskipun beberapa dari mereka adalah ahli seni bela diri, mereka juga tidak bisa menghadapi serangan cepat dari prajurit berpengalaman. Sekelompok pengawal itu sama sekali tidak mampu melawan prajurit yang berpengalaman di medan perang. Raut wajah Husni sontak berubah. Dia bergegas kabur ke dalam rumahnya dan berseru, cepat tutup pintu. Segera ke pengadilan daerah dan minta petugas patroli kemari. Katakan ada perampok ganas yang datang. Bam! Sebelum pengawal keluarga Suteja berhasil menutup pintu, Fandi sudah menerobos masuk dan menendang pengawal dengan kedua kakinya. Bang! Rudi menendang sebatang tongkat kayu, lalu melemparkannya ke arah Husni hingga terjatuh. Kemudian, Rudi menyeretnya ke hadapan kuda Wira. Wira bertanya dengan tatapan suram, aku akan bertanya sekali lagi, di mana Lestari? Aku nggak tahu siapa Lestari dan nggak tahu dia berada di mana. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Tanya Husni yang duduk di tanah dengan sikap arogan. Kemudian, dia berkata, biar ku beritahu, Wira. Dengan membawa begitu banyak orang dan masuk ke rumahku seperti ini, kamu sama saja seperti perampok ganas. Begitu aku melapor ke pengadilan daerah, bahkan Iqbal pun nggak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti akan dipenjara. Kalau kamu tahu diri, serahkan resep gula kristal itu dan mintalah maaf. Kalau enggak, kamu akan berakhir di penjara, ancam Husni. Cari mati. Sorot mata pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya penuh dengan niat membunuh. Di kota pusat pemerintahan Jagabu, dari prefektur tingkat keempat hingga wakil prefektur tingkat kelima harus bersikap hormat ketika bertemu dengan Wira. Kini,
Beraninya seorang keluarga kaya kabupaten mengancam Wira hanya karena dia merupakan pejabat sipil tingkat ke-8. Lantaran sudah memutuskan untuk mengikuti Wira, merasa sontak emosi atas kelakuan Husni yang tidak menghormati Wira. Oh, ya. Tanya Wira sembari tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, aku akan dipenjara karena menerobos ke rumah keluarga Suteja, lalu bagaimana dengan menghajarmu hingga lumpuh? Husni menggertakkan giginya dan memelotot seraya menjawab, memangnya kamu berani? Tatapan Wira tampak sangat suram, lalu dia berkata, patahkan kedua kakinya. Krak, krak. Sebelum orang lain bertindak, Fandi dan Rudi yang berjarak paling dekat segera mematahkan kedua kakinya. Ah! Jeritan melengking bergema di jalanan. Sekujur tubuh Husni tampak gemetar. Dia menunjuk Wira sembari berkata, kamu. Husni tidak pernah menyangka Wira benar-benar berani menyerangnya dan mematahkan kakinya. Banyak pengawal keluarga Suteja yang ketakutan. Wira berkata dengan nada dingin, aku nggak suka ditunjuk orang lain. Krak, krak. Fandi dan Rudi meraih lengan kiri dan kanan Husni. Suara patah tulang pun sontak terdengar. Plop. Husni yang kedua tangan dan kakinya sudah patah, tampak tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Dia berseru dengan ganas, oke. Wira, kamu memang kejam. Kalau sehebat itu, bunuh saja aku. Kalau enggak, aku pasti akan membalaskan dendam ini. Sebagai seorang kepala keluarga kaya kabupaten, Husni telah melalui banyak hal sehingga masih enggan tunduk. Dia bertanya, kamu ingin mati? Wira tampak mengangkat alis seraya berkata, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Rudi, bunuh dia, lalu tanyakan pada orang lain. Aku nggak percaya kalau nggak ada yang tahu tentang keberadaan Lestari. Serak. Rudi menghunuskan pedang Treksa dan hendak menebaskannya. Jangan. Melihat pedang panjang yang akan mengenainya dan nyawanya yang hampir direnggut, Husni pun menjerit sekuat tenaga. Saat ini, Regan telah tiba dan berseru, Tuan Wahyudi, jangan membunuhnya. Wira pun mengangkat jarinya. Kemudian, Rudi mengernyit sembari menyimpan pedang. Regan terengah-engah, lalu berlari menghampiri Wira dan berkata dengan suara rendah, Tuan Wira, membunuh orang di siang bolong seperti ini dan di hadapan banyak orang, meskipun Tuan Iqbal kembali, tetap saja akan sulit ditangani. Hahaha. Begitu mendengar perkataan itu, Husni berekspresi puas sembari berkata, ayo, bunuh aku. Wira, bunuh saja aku di hadapan pejabat ini. Drap, drap, drap. Sekelompok pasukan zirah hitam dan veteran tak kuasa menghunuskan pedang. Mereka ingin sekali merenggut nyawa pria tua yang angkuh itu. Ketika melihat sekelompok orang ini, Regan pun tercengang. Setiap orang itu memancarkan aura prajurit berpengalaman yang tak tertandingi, terutama 10 prajurit yang paling dekat dengan Regan. Mereka sepertinya adalah veteran pasukan zirah hitam seperti Hasan. Apa yang telah dilakukan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu sehingga bisa dilindungi oleh prajurit elit seperti mereka? Wira berkata, membunuhmu akan terlalu menguntungkanmu. Setelah melirik Husni sekilas, Wira menatap ke arah Regan dan berkata, kamu nggak perlu mencampuri hal lain. Ambillah beberapa set zirah dan busur, lalu menyusup ke rumah keluarga Suteja dari pintu belakang dan menyembunyikannya di sana. Bawa petugas denganmu untuk melakukan penggeledahan. Husni berseru, menyembunyikan zirah dan busur. Begitu mendengar perkataan itu, keringat dingin mulai menetes di dahi Husni. Dia tak kuasa berseru, bajingan, kamu menuduhku. Ini adalah fitnah. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Regan, kalau kamu berani melakukannya, itu artinya kalian bersekongkol. Menyembunyikan zirah dan busur setara pemberontakan. Tindakan keji ini bisa berujung pada eksekusi seluruh keluarga. Regan merasa dilema sehingga berkata, Tuan Wahyudi, ini. Wira menjelaskan, aku memang ingin memfitnah. Kamu saja memfitnah pamanku, kenapa aku nggak boleh memfitnahmu? Untuk menghadapi orang licik sepertimu, memang nggak ada gunanya membicarakan logika. Karena kamu kejam, aku bisa menjadi lebih kejam darimu. Wira mendengkus dingin, lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, Regan, setelah kamu melakukan ini, aku akan menganggapmu sebagai temanku ke depannya. Regan pun tampak bersemangat, tetapi masih sedikit ragu-ragu. Dilihat dari perlakuan Iqbal terhadap Wira, Wira pasti bukan orang biasa. Namun, apa yang hendak dilakukannya sekarang, yakni menjebak orang secara terang-terangan, sudah terlalu angkuh. Rudi mendengkus pelan dan berkata, nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi orangnya Tuan Wahyudi. Nggak semua orang juga punya kesempatan bekerja bagi Tuan Wahyudi. Tuan Wahyudi. Ujar Regan dengan mata berbinar. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tinjunya tanda hormat dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Saya akan kerjakan sekarang juga. Sebelumnya, Regan bertugas melayani iring-iringan kereta para pejabat yang melakukan perjalanan ke selatan. Dia pernah mendengar cerita orang-orang tentang kondisi perang di utara.
Panglima Yuda menunjuk seorang pria sebagai penasihat militer. Penasihat militer bernama Tuan Wahyudi itulah yang membuat strategi perang, menembak mati Raja Tanui, membakar 30.000 infanteri bangsa Agrel, dan menggunakan formasi kerbau api untuk menyerang markas bangsa Agrel. Pantas saja sikap Iqbal mengisyaratkan bahwa Wira adalah orang penting. Ternyata Wira adalah penasihat militer itu. Kesempatan emas ini akan Regan peluk erat, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pak Regan, kamu nggak bisa melakukan ini. Cepat kembali. Seru Husni dengan keras. Akan tetapi, Regan tidak berpaling sedikit pun. Melihat itu, Husni yang sedikit panik buru-buru menatap Wira dan berkata, "Oke, aku menyerah. Suruh Pak Regan kembali, aku akan memberitahu di mana sepupumu berada. Kita nggak perlu saling menghancurkan begini." Jika baju zirah dan busur disembunyikan di rumahnya, Husni akan sulit memenangkan tuntutan hukum, apalagi dengan Iqbal yang berada di pihak Wira. Dia pasti akan kalah saat diadili di pengadilan daerah. Jadi, dia hanya bisa terus berjuang mengajukan banding ke pengadilan tingkat atas. Pada saat itu, keluarga Suteja yang cukup kaya mungkin tidak perlu takut pada Wira. Namun, Husni tetap akan ditahan di penjara dalam jangka pendek. Dengan kondisinya saat ini, Husni bisa bertahan hidup jika dia merawat lukanya dengan baik dan memulihkan diri. Akan tetapi, jika dia benar-benar masuk penjara, dia pasti akan mati. Nggak ada kata damai buat orang yang mengganggu orang-orangku. Orang yang mencelakai sepupu dan pamanku tetap harus mati. Putus Wira. Kemudian, dia melanjutkan dengan dingin, "Rudy, kalau dia nggak bicara dalam 3 detik, bunuh dia." "Baik," jawab Rudy. Rudy mengangkat tinggi pedang Treksa di tangannya sambil menghitung, 1. Jantung Husni berdetak kencang. 2. Punggung Husni mulai berkeringat dingin. 3. Ketika Rudy menebaskan pedang Treksa, Husni langsung berteriak dengan ngeri, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan bicara." Di sebuah rumah kecil tempat Lestari dikurung, 4 orang preman memandang gadis yang diikat ke tiang sambil menggertakkan gigi. Saat ini, sekujur Lestari berlumuran darah, bahkan wajah cantiknya juga memiliki bekas cambuk. 10 jarinya membengkak karena ditusuk jarum sulaman. Kedua kakinya dibebat kuat dan sekarang menjadi merah dan bengkak hingga dia tidak sanggup berdiri dengan kokoh. Sial, gadis ini benar-benar keras kepala. Kita sudah siksa dia dengan belasan cara, tapi dia tetap nggak buka mulut. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah bicara dari tadi. Iya, orang miskin memang keras kepala. Kita pukul sampai mati pun, gadis ini nggak akan bicara. Sepertinya nggak akan berhasil kalau kita hanya memukulnya, gimana kalau kita cari cara lain? Cara apa? Hehe. Gadis ini cukup cantik. Kita semua belum pernah mencicipi gadis secantik ini, kan? Iya, iya. Keempat preman itu mulai melepas ikat pinggang mereka dengan mata berbinar dan ekspresi kejam. Di era ini, kebanyakan wanita lebih menghargai kesucian daripada nyawa mereka sendiri. Kalian benar-benar binatang. Kalaupun aku mati, kalian gak akan berhasil. Ayah, Kak Wira, aku akan segera mati, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Ishak Lestari. Kematian hanyalah masalah kecil, tetapi kehilangan keperawanan adalah malapetaka besar. Lestari menangis terisak-isak, tetapi tekad memenuhi wajah cantiknya yang pucat. Meski harus menggigit lidahnya untuk bunuh diri, dia tetap harus menjaga kesuciannya. Brak. Mendadak, pintu ditendang dibuka, lalu sekelompok orang bergegas masuk. Siapa itu? Sesudah keempat preman itu bicara, mereka langsung ditekan ke lantai oleh orang-orang yang bergegas masuk. Rudy segera memotong tali yang mengikat Lestari dengan pedangnya. Kak Wira, apa ini benaran kamu? Aku nggak sedang bermimpi, kan? Ujar Lestari. Lestari jatuh terhuyung-huyung ke dekapan Wira. Sambil memeluk sepupunya, dia berkata sambil terisak-isak, "Kak Wira, kalau kamu datang terlambat, aku mungkin sudah mati. Kupikir aku nggak akan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini. Kak Wira, apa kamu tahu aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu baru kembali sekarang?" Ujar Lestari. "Ayah sudah dibawa mereka ke penjara. Orang keluarga Suteja selalu datang mengancamku setiap hari, para preman ini menggedor pintuku setiap malam. Aku sangat takut dan hampir menyerah. Aku terus bertanya-tanya, kapan kamu akan pulang? Sekarang, kamu sudah pulang, tapi aku nggak sedang bermimpi, kan?" Huhuhu. Keluh Lestari bertubi-tubi. Rasa tertekan, kesedihan, dan tersiksa yang sudah lama ditanggung Lestari akhirnya bisa dilampiaskannya saat ini. Di dunia ini, dia hanya punya 2 kerabat, yakni ayah dan kakak sepupunya. Meskipun Lestari sering mengomel pada Wira, dia selalu menyayangi kakak sepupunya itu. "Maaf, aku pulang terlambat. Ini semua salahku, seharusnya aku kembali lebih awal." Ujar Wira. Wira menyampirkan jubah ke tubuh Lestari, lalu menyeka air mata yang terus mengalir di wajah sepupunya yang makin tirus.
Saat melihat luka di sekujur tubuh Lestari, hatinya dipenuhi amarah. Ada rasa sakit yang sulit digambarkan di dadanya. Dia melirik keempat preman itu dan berkata dengan nada dingin, bahwa mereka pergi. Tuan, tolong ampuni kami. Keluarga Suteja yang memaksa kami melakukan ini. Kami juga nggak mau, tapi kami dipaksa. Kami tahu kami salah. Nona yang baik hati, tolong minta pada Tuan ini untuk mengampuni kami. Kami salah, kami tahu kami salah, mohon ampuni kami. Melihat sekelompok prajurit veteran yang garang, para preman itu tahu bahwa mereka akan celaka, jadi mereka buru-buru memohon belas kasihan. Namun, para veteran pasukan Zirah Hitam tetap menyeret mereka pergi. Lestari buru-buru berkata, Kak Wira, jangan bunuh mereka. Pembunuhan itu kejahatan yang sangat serius, serahkan saja mereka pada pemerintah. Biar pejabat yang menghukum mereka. Bukannya Lestari tidak membenci para preman ini dan menginginkan mereka mati. Dia hanya khawatir sepupunya akan dituduh melakukan pembunuhan. Ya, baiklah. Bawa mereka ke pemerintah dan minta pejabat menghukum mereka. Perintah Wira sambil tersenyum setuju. Namun, saat menyipitkan mata ke arah Rudi, matanya tampak dingin dan kejam. Rudi pun mengangguk paham. Lestari, aku akan meminta seseorang membawamu ke dokter untuk merawat lukamu. Kata Wira. Sambil menggendong Lestari keluar dari rumah itu, Wira melanjutkan, aku mau pergi menyelamatkan paman dulu. Enggak, Kak Wira, aku mau ikut. Kita selamatkan ayah dulu, baru obati lukaku. Lestari berkata sambil berlinang air mata, ayah sudah lama di penjara, sebagian besar rambutnya sudah beruban. Mereka mengambil perhiasanku pasti untuk mengancam ayah. Ayo cepat, aku nggak bisa tunggu lebih lama lagi. Baiklah, jawab Wira. Takut situasi akan memburuk, Wira pun membawa Lestari menaiki kuda yang tinggi. Kota ini tidak besar, jadi berkendara selama 15 menit saja, mereka sudah akan tiba di depan pengadilan daerah. Meski bersandar di pelukan Wira, kuda yang berlari kencang membuat tubuh Lestari gemetar karena lukanya makin terasa sakit. Namun, dia menahan rasa sakit itu dan tidak menunjukkannya. Selama ayahnya bisa diselamatkan, dia bisa menanggung sebesar apapun rasa sakit. Saat melihat sekelompok orang menunggang kuda datang membawa pedang, dua petugas pengadilan di depan gerbang sontak tersenyum sopan dan berkata, Tuan, dilarang menunggangi kuda masuk ke pengadilan, silakan turun dari kuda terlebih dulu kalau ada keperluan. Kedua petugas pengadilan ini sudah lama bekerja di pengadilan daerah. Mereka pandai menilai orang dan tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa disinggung. Mereka harus bicara dengan hati-hati kalau tidak mau dihajar atau kehilangan pekerjaan mereka. Tentu saja, sikap mereka akan berbeda terhadap rakyat jelata miskin yang datang. Sambil membawa Lestari turun dari kuda, Wira melemparkan uang perak dan berkata, aku mau mengunjungi seorang tahanan. Langsung menerobos pengadilan daerah akan membawa dampak yang terlalu besar. Jadi, lebih baik mereka masuk dengan cara yang tidak terduga. Hah? Melihat uang 100.000 yang dilempar Wira, petugas pengadilan langsung menunjuk ke suatu tempat sembari berkata dengan gembira, tempatnya di sudut timur laut. Wira memimpin jalan, sementara para veteran pasukan Zirah Hitam segera mengikuti dari belakang. Kalian nggak boleh masuk beramai-ramai, nggak boleh membawa senjata juga. Hei, cepat berhenti. Melihat sekelompok orang itu berjalan masuk, kedua petugas patroli terkejut dan buru-buru menghentikan mereka. Namun, begitu mereka membuka mulut, mereka langsung ditahan oleh dua prajurit veteran sehingga tidak bisa bergerak. Melihat sekelompok orang itu memasuki pengadilan daerah dengan lancar, kedua petugas pengadilan tadi langsung pucat ketakutan dan gemetaran. Gimana ini? Sepertinya mereka mau menjebol penjara. Kita juga sudah menerima uang mereka. Ujar salah seorang petugas pengadilan. Pak Iqbal nggak di tempat, cepat pergi dan beritahu Pak Radit, balas petugas pengadilan lainnya. Bab 383. Terdapat ukiran perunggu monster dalam legenda pada pintu ruang penjara yang tertutup rapat. Ukiran monster itu tampak bengis dan mengintimidasi. Di sel penjara terakhir, Li Sun, Hendra, dan perajin gula mengepung Suryadi yang sekujur tubuhnya penuh memar. Kamu nggak akan bisa keluar sebelum menyerahkan resep rahasia gula kristal. Hendra berkata dengan ekspresi jengkel, putrimu sama keras kepalanya denganmu. Anak buahku sudah menyiksanya dengan bermacam cara, tapi dia tetap nggak mau buka mulut. Kuakui, orang keluarga Saling memang berani. Suryadi mendongak, air mata mengalir tanpa henti di wajahnya. Saat ini, dia merasa lega tetapi juga sedih saat memikirkan betapa putrinya telah banyak menderita. Hendra tersenyum tipis, lalu berkata, tapi, aku menyuruh 4 preman tinggal di sana. Mereka akan terus menginterogasi putrimu dengan cara apapun. Bajingan, kalau terjadi sesuatu pada Lestari, aku akan menghabisimu. Ancam Suryadi naik pitam. Dia benar-benar ingin membunuh orang di depannya. Hendra berkata perlahan, seharusnya nggak akan terjadi sesuatu pada dia. Aku sudah mengingatkan mereka untuk nggak membunuh supaya masalah nggak membesar.
Mendengar itu, Suryadi pun menghela napas lega. Namun, Hendra menyipitkan matanya, lalu mendekat dan berkata, tapi, mereka juga bukan orang baik-baik. Biasanya, para janda bahkan mereka lecehkan. Saat mereka marah karena putri cantikmu nggak mau memberitahukan resep rahasianya, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Bajingan. Kalau Lestari sampai kenapa-napa, aku nggak akan pernah mengampunimu. Seru Suryadi. Seperti baru kerasukan, dia tiba-tiba menerjang maju untuk mencekik leher Hendra. Namun, Li Sun langsung menendangnya sambil berkata, jangan macam-macam. Mana yang lebih penting bagimu, kesucian putrimu atau resep rahasia gula kristal? Tanya Hendra. Dia mengusap lehernya dan mendengkus pelan, lalu melanjutkan, cepat pikirkan baik-baik. Kalau terlalu lama, meski kamu memberitahuku resep rahasianya, aku nggak akan punya waktu untuk pergi menghentikan mereka. Kalian. Dasar kalian perampok. Kalian bukan manusia, kalian binatang. Maki Suryadi sambil menunjuk ke arah Hendra dan Li Sun. Air mata tidak henti-hentinya mengalir di wajahnya, dia sangat marah dan putus asa. Suryadi tidak mengerti mengapa orang-orang ini ingin mencuri resep rahasia setelah Wira setuju untuk bekerja sama. Jelas-jelas bekerja sama bisa saling menguntungkan, tetapi mengapa orang-orang ini ingin memonopoli bisnis? Hendra mencibir dan berkata, saat kamu sedang memakiku, pakaian putrimu mungkin sedang dilucuti. Kalau kamu memang mau membuang waktu, aku akan menemanimu. Keluarga Suteja bisa menjadi keluarga kaya kabupaten dan memonopoli bisnis gula di Kabupaten Uswal karena mereka menggunakan cara-cara kejam. Menurut mereka, jika menjalankan bisnis dengan jujur dan tanpa menggunakan kekerasan, mereka tidak akan bisa bertahan di dunia. Pengusaha dari keluarga besar mana yang tidak pernah menggunakan cara kotor? Kamu, ujar Suryadi. Suryadi tidak berani memikirkan apa yang sedang terjadi pada Lestari. Dia tampak bergumul di dalam hatinya, lalu akhirnya dia berkata, aku akan memberitahumu sekarang juga. Cepat pergi dan hentikan mereka. Meski hatinya sakit, Suryadi masih bisa bertahan jika putrinya hanya disiksa sedikit. Namun, dia tidak bisa menjaga resep rahasia bila harus membiarkan putrinya dilecehkan oleh orang jahat. Kita bicarakan nanti, ujar Hendra. Dia mengangkat sudut bibirnya, memperlihatkan senyuman penuh perhitungan dan licik. Kemudian, dia melirik ke arah Li Sun. Li Sun berbalik sambil menyengir, lalu membawa para petugas patroli lainnya pergi. Dalam hati, dia terus memaki, sialan, kamu takut aku tahu resep rahasianya. Aku bahkan nggak tahu cara membuat gula. Sekarang, hanya ada 3 orang yang tersisa di sel penjara kecil itu. Suryadi baru hendak bicara ketika tiba-tiba, terdengar bunyi keras yang mengagetkan mereka bertiga. Siapa di sana? Pintu sel didobrak hingga terbuka. Kedua petugas patroli yang menjaga pintu terlonjak ketakutan, lalu buru-buru mengeluarkan golok mereka. Namun, 2 veteran pasukan Zirah Hitam menyerbu masuk dan menjatuhkan mereka dengan 2 pukulan. Para veteran pasukan Zirah Hitam memimpin di depan, Wira dan Lestari berada di tengah, sementara para prajurit veteran lainnya menjaga pintu di belakang. Sambil menopang Lestari, Wira masuk ke penjara dan melihat ke sekeliling untuk mencari pamannya. Sel-sel penjara dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk tahanan biasa dan satunya lagi untuk terpidana mati. Ayah, ayah, seru Lestari. Di area tempat tahanan biasa ditahan, Lestari berteriak keras memanggil ayahnya, tetapi tidak ada tanggapan dari Suryadi. Melihat sekelompok orang itu menerobos masuk dengan berani, Li Sun yang juga berada di dalam penjara langsung gemetar. Pria bernama Wira itu benar-benar bernyali besar. Berani sekali dia membawa orang untuk menerobos penjara. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan dari Iqbal, dia bisa berbuat sesukanya? Ini adalah kejahatan serius. Radit bisa memanfaatkan masalah ini untuk menghukum Wira dan bahkan menjatuhkan Iqbal. Bersambung.